semuanya masyarakat melihat orang jahat itu masih marginal gitu. Itu yang selama ini kita kejar agar kemarginalan itu tidak dilihat lagi. Kemarginalan itu dibuang dan disetarakan sekarang ini. Dan sekarang udah bisa kita setarakan dan harga kita dengan yang non-difabel udah sama sekarang ini. Itu yang kita kejar karena kita berbicara olahraga prestasi. Tentunya apresiasi ini tidak hanya ucapan terima kasih. Ya, kita akan mendorong, mengharapkan segeranya ada keputusan ya supaya tadi apresiasi yang diberikan dari pemerintah ini bisa mulai menjadi tabungan buat masa depan tentu para atlet. Semuanya masyarakat melihat orang jahat itu masih marginal gitu. Itu yang selama ini kita kejar agar kemarginalan itu tidak dilihat lagi. Kemarginalan itu dibuang dan disetarakan sekarang ini. Dan sekarang udah bisa kita setarakan dan harga kita dengan yang non-difabel udah sama sekarang ini. Itu yang kita kejar karena kita berbicara olahraga prestasi. Perkembangan atlet Indonesia saat ini sangat signifikan. Berkat sistem pembinaan yang lebih struktural, peningkatan tidak hanya terjadi pada aspek kualitas jumlah atlet, tetapi juga pada kualitas performa yang didukung oleh penerapan sport science, nutrisi yang terukur, dan fasilitas latihan yang aksesibel. Ya, kalau di LA mungkin kita bercita-cita dan mengharapkan dan semoga Tuhan mengizinkan kita mendapatkan 2 medali emas saja sudah cukup banget. Karena Olimpiade kan sangat sulit banget. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan lebih, tapi target 2. Sekarang ini kan kita lagi mengadakan pendobrak batas itu tadi. Pendobrak batas kita turun ke daerah. Kita suruh mereka mengumpulkan seluruh masyarakat difabel. Kita lihat setiap insan difabel itu apa yang dia maui dan postur tubuhnya seperti apa, pas di mana ini postur tubuh dan lain-lain. Dan kita klasifikasi ya, untuk ini dapat masuk ke klasifikasi apa. Soalnya olahraga penyandang disabilitas itu kan harus diklasifikasi nih. Sesuai dengan kecatatannya, baru diadu. Peran pentingnya lagi dari sisi psikologi itu dari pendampingnya ini kan mungkin mereka tidak banyak terpapar dengan para psikolog ya gitu kan. Jadi baru ada mungkin psikolog di levelnya daerah atau level nasional. Berarti kan udah tahu atau yang punya bekal psikologis, yang punya bekal sebagai mental coach itu adalah pendamping dari awal. Dari dulu sih sebenarnya tanpa disadari teman-teman pelatih itu menjadi psikolognya atlet juga. Bagaimana mereka berusaha menumbuhkan rasa dengan kondisi saya seperti ini saya tetap bisa berprestasi. Tapi memang besar sekali peran pemerintah gitu diharapkan.
Kalau misalnya di kita mungkin untuk NPC-nya kita udah ada pusatnya ya di Solo gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara mereka untuk membentuk lingkungan yang sangat mendukung gitu kan. Baik dari segi tempatnya, tempat latihan yang nggak perlu kemana-mana, nggak perlu mobilitas tinggi gitu. Kemudian juga mesnya juga ada. Kemudian jaminan untuk masa depannya mereka seperti apa itu memang perlu dipikirin. Kenapa ya? Karena kalau misalnya mau menciptakan atlet yang berprestasi, atlet yang cuma mikirin latihan aja, ya bagian lainnya gimana caranya supaya bukan dia mikirin kan gitu. Gimana caranya supaya masalah periuk ini tuh nggak perlu atlet yang mikirin. Dia bukan berolahraga atau bukan berprestasi demi uang gitu. Dia berprestasi buat diri sendiri, buat negara. Pemerintah tentu tidak membedakan yang namanya dukungan fasilitas kepada seluruh kegiatan NPC. Kami juga dari Kemenpora, tadi saya sudah sampaikan, sangat apresiasi ya kepada NPC, para atlet, chief division, pelatih dengan prestasi yang sudah digapai 135 emas ya. Dan tentunya apresiasi ini tidak hanya ucapan terima kasih ya, kita akan mendorong, mengharapkan segeranya ada keputusan ya supaya tadi apresiasi yang diberikan dari pemerintah ini bisa mulai menjadi tabungan buat masa depan tentu para atlet. Kita juga akan mendampingi ya financial literasi ya supaya mereka bisa menabung dan melakukan hal-hal yang lain untuk masa depan mereka. Saya alhamdulillah banget bersyukur banget dengan kehidupan sekarang, Mbak. Daripada dulu ya. Kalau dulu kan saya penjualan ya. Jualannya orang, jualan mie ayam keliling. Sekarang alhamdulillah saya bisa beli ini, beli itu. Saya bisa punya ini, punya itu. Sesuai lah, alhamdulillah banget. Saya bersyukur banget. Perkenalkan, namaku Mutiara Cantik Harsanto, umurku 22 tahun, asalku dari Jawa Timur, dan aku dari cabur para swimming. Awal mulanya itu ikut pertandingannya yang antar kecamatan dulu. Antar kecamatan buat O2SN waktu itu, ya tingkat SD, O2SN. Waktu itu sama yang atlet-atlet yang non-disabilitas maksudnya. Dan waktu itu mungkin agak sedikit minder ya karena ngerasa berbeda dari fisiknya. Tapi waktu itu juga tetap berenang aja, maksudku nggak ada kayak grogi atau apa, mungkin cuman pas awal-awal aja kayak grogi gitu. Terus habis itu terbiasa aja. Ya dari orang tua, karena orang tua tuh waktu aku kecil tuh nggak pernah kayak nyembunyiin atau ngebeda-bedain tuh nggak pernah. Malah justru orang tua aku yang kayak apa ya, kadang tuh kayak mungkin dari naluri aku terus kayak ngelihat aku beda tuh kayak selalu nutupin tanganku, tapi sama orang tua aku selalu dinaikin terus, kayak malah sering banget dibeliin bajunya tuh yang lengan pendek terus, jadinya ya nggak bisa ditutupin lagi, ya udah terus akhirnya pede aja gitu. Jadi waktu itu sempat habis Asian Para Games Hangzhou itu aku ke Surabaya buat niatnya sih healing, niatnya maksudku menyendiri, maksudnya
keluar dari rumah kayak memahami apa sih aku ini, kayak kenapa sih aku kayak gini gitu kan. Terus ternyata pelatih dari daerah tuh menawarkan untuk coba deh latihan mandiri di sini gitu kan. Dan ternyata ketika aku menjalani latihan mandiri yang di Surabaya itu, aku mulai nemuin diriku yang sekarang. Mulai lagi ada kayak spark untuk mau berenang lagi, mau ngejar target lagi, kayak gitu. Ingin membangun para swimming di Jawa Timur, ingin meningkatkan prestasinya lagi. Karena kan perenang para swimnya di Jawa Timur masih sedikit. Aku ingin menambah lagi, ingin melahirkan mutiara-mutiara yang lain. Terutama di gaya dada, dia punya power kaki, power tungkainya itu bagus, itu jadi sangat-sangat mendukung karena dia juga disabilitasnya kan lengannya hanya satu yang sempurna. Jadi untuk gaya dada ini dirasa cocok untuk dia mengejar limit untuk sampai ke level tertinggi gitu. Kalau saya sih mudah aja karena juga cantik itu, mutiara cantik itu juga komunikasinya bagus. Jadi tidak perlu yang bertele-tele kalau kasih arahan ke dia gitu. Dia langsung ngerti kok. Ya sudah cukup dewasa walaupun usianya masih muda. Dulu saya orangnya memang minder ya Mbak, saya kan kurang bergaul ya. Waktu dulu tapi kan saya kan sekolah di Jakarta. Saya juga ikut sekolah normal kan. Ya SD, SMP, SMA itu kan normal. Ya. Di situ yang paling yang difabel cuma saya. Awalnya sih minder, tapi lama-lama yang karena udah terbiasa kan, udah kita hadapi. Udah biasa. Saya alhamdulillah banget bersyukur banget dengan kehidupan sekarang Mbak, daripada dulu ya. Kalau dulu kan saya penjualan ya, jualannya orang jualan mie ayam keliling. Sekarang alhamdulillah saya bisa beli ini beli itu, saya bisa punya ini punya itu, sesuai lah. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget. 2015 di Kejurnas di Solo waktu itu dapat emas. Kemudian 2016 Peparnas di Jawa Barat dapat emas. Kemudian 2017 di Malaysia APG ya. Itu saya pertama kali ke luar negeri itu Malaysia dapat perak. Nah, kemudian diikut APG Asia di Jakarta dapat perak. Terus APG Solo, Kamboja itu dapat emas, terus di Hangzhou dapat perak yang Asia, kemarin dapat emas lagi di Thailand. Yang keinginan saya sebelum saya untuk berhenti jadi atlet ya, saya ingin banget ikut di doa saya ingin lolos di Los Angeles, lolos ya, dan keinginan saya insya Allah semoga saya bisa apapun medalinya, saya ingin sekali di situ untuk terakhir kali saya. Itu kan saya usia juga udah tua juga ya, udah 40 ke atas kayak gitu. Kan mungkin itu kesempatan di Olimpiade terakhir buat saya itu.
dulu latihan pertama itu kalau udah ngangkat 90, dengar kata 100 udah takut Pak. Udah takut, Pak nggak bisa Pak, ya itu. Tapi lama-lama dicoba 101, sekali kena udah terus naik terus. Nah Mbak Anti itu apa ya, dia kalau diomongin oke, lanjutin. Walaupun kadang suka ngeluh Pak capek, udah terus. Saya nggak mau dengar capek terus. Tapi ya lama-lama akhirnya ya bisa. Ya kalau semangatnya ya kita pada waktu latihan kita kasih kamu targetnya harus masuk event ini, harus dapat ini, event ini harus dapat ini. Apalagi kan ini perhatian pemerintah kan sedang tinggi-tingginya kan Mbak. Dari segi bonus apapun fasilitas kan sedang bagus-bagusnya. Saya pengennya kedua orang saya bangga mempunyai anak saya seperti saya. Saya juga ingin membanggakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan ingin membuktikan perkataan orang yang merendahkan saya. Tujuan dari kita mendirikan sekolah khusus olahragawan khusus difabel adalah bagaimana kita menyiapkan wadah-wadah atlet-atlet junior kita untuk kita persiapkan menjadi atlet-atlet terbaik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan difabel baik untuk single event internasional maupun multi event internasional. Kita di Sekodi ini ada seleksi yang sifatnya terbuka dan tertutup. Kalau yang sifatnya terbuka adalah kita umumkan di media massa secara terbuka dan kita sampaikan, kita informasikan secara masif, baik itu di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi seluruh Indonesia, baik itu nanti ke NPCI di seluruh Indonesia, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi dan MPCI pusat. Agar nanti hampir semua atlet-atlet, calon-calon atlet kita itu bisa mendaftar. Kemudian juga sistem tertutup. Sistem tertutup ini biasanya kita mengambil dari hasil-hasil kejuaraan. Hasil-hasil kejuaraan yang dilaksanakan oleh cabang-cabang tertentu, khususnya 4 cabang olahraga yang tadi kami sebutkan. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari NPCI pusat dan setelah mendapatkan rekomendasi, kemudian kami akan menseleksi mengenai 4 domain, yaitu 1 fisiknya kita tes, kemudian tekniknya, kemudian setelah itu kita tes psikologi dia, kemudian kesehatan. Pembinaan atau ekosistem pembinaan yang di disabilitas ini mudah-mudahan juga nanti juga sama dengan yang di Able ya. Artinya bahwa nanti dari pembibitan, kemudian pembinaan pengembangannya, baik itu melalui pendidikannya, melalui latihannya, kemudian nanti kompetisinya, kemudian pelatihannya itu juga sesuai dengan model LTAD. Yang juga mungkin sekarang ini kan juga ada manajemen talenta nasional yang dibuat, direncanakan di Renstra itu juga itu berjalan dengan baik dan terintegrasi juga, tidak hanya Kemenpora sama NPC sama perguruan tinggi yang ada olahraga ya, tapi juga yang pendidikan mungkin di Kemendikbudnya, Kemendiknas ya, Kemendiknas sekarang ini juga terintegrasi seperti itu sehingga nanti secara ekosistem pembinaan itu juga baik. Kalau tidak disentralkan, kalau tidak ada SOD, tentunya untuk pembinaan atlet pemula menuju atlet prestasi itu sangat sulit. Oleh karena itu, maka kita membentuk SOD, NPC, dan Dispora punya komitmen bersama
untuk membina atlet-atlet disabilitas dan terbentuknya SOD, Sentra Olahraga Disabilitas. Di internasional baru-baru ini ya kemarin kita ke Thailand. Alhamdulillah Kabupaten Bogor mengirimkan 12 atlet dan memperoleh 8 emas, 12 perak, dan 3 perunggu untuk ajang ASEAN Para Games. Kabupaten Bogor lumayan luar biasa. Kemarin kita di ASEAN Para Games Thailand, atlet tenis meja dari NPC Kabupaten Bogor menyumbangkan 2 emas untuk Indonesia. Dan itu capaian luar biasa karena di sebelumnya kita cuma dapat 1 perunggu. Di tahun ini kita atlet yang dari Bogor tenis meja khususnya dapat 2 medali emas di nomor tunggal kelas 8 putri dan mixed double untuk kelas 17. Untuk yang dibutuhkan tinggal semangat karena support dari pemerintah sudah luar biasa. Bahkan untuk bonus kemarin di ASEAN Para Games di Thailand itu sudah tembus 1 miliar untuk 1 medali emas. Ayo perkenalkan, nama aku Aya Aprilia, biasa dipanggil Ai. Usia saya 16 tahun. Awal mula tahun 2024 ada pencarian atlet di seluruh Kabupaten Bogor. Kebetulan saya kepilih dan datang ke sini dan mencoba semua cabang olahraga termasuk tenis meja. Dan saya kepilih di tenis meja ini dari 2024 Agustus waktu itu mulai latihan di sini sampai sekarang. Sampai yang awalnya tidak tertarik dengan cabur ini, ada rasa tertarik dan rasa nyaman. Tahun 2024 itu saya udah melakukan pertandingan di Jawa Barat, tenis meja open. Itu saya mendapatkan perunggu. Terus di 2025 saya mendapatkan emas di ajang Pipa Perda dan Pipa Pernas kemarin akhir tahun. Oh iya, sempet waktu 2024 juga saya mengikuti Piala Gubernur mendapatkan emas juga. Untuk tahun ini saya ada target yang buat Peparda di Jawa Barat, itu saya ingin mendapatkan minimal 2 atau 3 medali emas. Saya pengennya kedua orang saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya juga ingin membanggakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan ingin membuktikan perkataan orang yang merendahkan saya.